Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana keadaannya teman-teman? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Hari ini ada yang nggak berangkat? Ya ada. Hadir semua ya? Oke, baik ya. Sebelum pembelajaran kita lebih jauh, bakal tak kasih pantun untuk kelas 12 ini. Ya, nanti dijawab aja cakep gitu ya. Ya, oke. Ya. Bunga mawar mekar di taman. Terlihat indah tiada bandingan. Oke. Sahabat putri saling berteman. Akan selalu terkenang sepanjang zaman. Oke. Tepuk tangan. Baik. Pertemuan kemarin ya, minggu kemarin kita sudah belajar terkait dengan apa kemarin? Lembaga negara. Ya, ada yang masih ingat lembaga negara itu ada berapa? Ada banyak. Ya. Coba sebutkan Uzlifa, apa saja lembaga negara? Ada MPR, MPR, DPR, DPD, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan yang terakhir BPK. Oke, baik. Ada berapa tadi? Ada 8. Nah, yang pertama tadi ada MPR. Nah, coba MPR itu apa, Aulia? MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, terkait dengan MPR, fungsinya itu apa? Untuk MPR itu? Untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR, dan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Oke, itu tadi terkait dengan tugas MPR. Ada beberapa tugas, dan yang perlu diingat, MPR kemarin itu tak jelaskan bahwasanya MPR tidak menjadi lembaga yang tertinggi. Ya, jadi dia itu setara dengan DPR atau lembaga negara yang lainnya. Gitu. Itu terkait dengan MPR. Nah, kalau presiden, bisa dijelaskan Mbak Nazila, kalau presiden itu seperti apa? Kepala negara. Kepala negara, gitu. Terus apa lagi fungsinya? Fungsinya dari presiden? Fungsinya memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan undang-undang ke DPR, menetapkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membentuk suatu dewan pertimbangan, membahas dan melakukan persetujuan dengan DPR, mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama. Oke, baik. Ya, itu tadi presiden. Presiden itu dipilih oleh rakyat melalui apa? Pemilu. Ya, jabatan presiden itu berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Jabatan presiden itu 5 tahun. Dipilih langsung oleh rakyat. Ya, itu terkait dengan presiden. Terus ada lagi bawahnya presiden apa? Mahkamah Agung. Ya. Mahkamah Agung, coba dibacakan Mbak Ririn. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang tertinggi di antara lingkungan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Baik, ya. Itu terkait dengan Mahkamah Agung. Selain ada MPR, ada presiden, ada yang namanya Mahkamah Agung. Ya. Ibaratnya itu kalau di organisasi atau struktur sekolah, ya, presiden itu jadi kepala sekolah, pengambil kebijakan, ya, yang mengambil keputusan. Terus DPR ini sebagai OSIS, ya, ikut membantu aturan. Terus ditegakkan oleh siapa? MA tadi, ya, presiden yang jadi kepala sekolah yang mengambil keputusan, DPR membuat aturan, ya, aturan di sekolah. Ya, terus yang menegakkan siapa? Mahkamah Agung. Ya, gitu ya untuk Mahkamah Agung ya. Terus
habis Mahkamah Agung ada apa lagi? Mahkamah Konstitusi. Nah, boleh dibacakan Mbak Endiana, Mahkamah Konstitusi. Ya. Ya. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang melaksanakan. Kalau Mahkamah Konstitusi ini itu yang mengawasi hakim-hakim, ya. Kalau ada hakim yang tidak sesuai, maka yang menindak itu Mahkamah Konstitusi. Ya. Kalau tadi yang menegakkan aturannya, ya. Sudah ada berapa tadi? 4 apa? 5. MPR, Presiden, terus Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Nah, terus yang kelima? Yang kelima ada Tentang keuangan negara. Oke, nah kalau BPK itu ibaratnya di sekolah itu Pak Bendahara, Pak Bendahara, ya, yang mengawasi terkait dengan uang masuk, uang keluar, ya, itu semua di pengawasan oleh BPK. Kalau dalam negara kita, BPK, ya, sudah 5 terkait dengan lembaga negara, ya. Tadi presiden itu menjabat berapa tahun, Mbak Selvi? 5 tahun. Dipilih oleh rakyat lewat pemilu. Ya. Ya, sudah ada 5 tadi yang teman-teman ketahui. Nah, setelah ini nanti teman-teman agar lebih paham lagi terkait dengan lembaga negara, nanti bakal tak buatkan kelompok, ya. Karena ini jumlahnya 30-an, nanti satu kelompok berjumlah 6, ya, berjumlah 6 anak, nanti ada yang 7 anak, gitu ya, ada yang 6 anak, ada 7 anak. Nanti mendapatkan kelompok yang pertama, ya, nanti bisa dicatat, yang kelompok yang pertama mendapatkan presiden, ya, kelompok pertama mendapatkan presiden. Kelompok yang kedua nanti mendiskusikan terkait dengan DPR. Ya, presiden DPR. Kelompok 1 presiden, kelompok 2 DPR. Kelompok 3-nya Mahkamah Agung. Kelompok 3-nya Mahkamah Agung. Kelompok 4-nya Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir BPK untuk kelompok 5. Ya. Sudah tahu ya. Kelompok yang pertama tadi apa? Presiden. Kelompok ketiga mendapatkan Mahkamah Agung. Gitu. Boleh nanti bisa berhitung, ya. Cuma nanti sampai 6 aja. Kalau sudah sampai 6 mulai angka 1. Gitu ya, dimulai dari depan sini. Ya, Mbak Nazila. 1, ya. Oke. Jadi teman-teman tak kasih waktu 2 menit untuk berpindah tempat. Yang dapat nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, yang mendapatkan nomor 2 gabung dengan nomor 2, dan seterusnya sampai 6, gitu ya. Silahkan untuk bertukar posisi sesuai dengan nomornya, gitu. Oke. Oke, semuanya sudah mendapatkan kelompoknya? Sudah? Oke, sampun. Tak cek ya. Kelompok 1 di mana? Angkat tangan kelompok 1. Nah, kelompok 1 di situ. Kelompok 2. Oh, oke. Kelompok 3. Nah, kelompok 4. Ya. Kelompok 5. Kelompok 6. Ya, oke. Baik, tak ulangi sekali lagi ya. Kelompok 1 mendapatkan apa? Presiden. Kelompok 3 mendapatkan apa? PD. Oke. Baik, ya. Silakan berdiskusi
ya sesuai dengan materi yang ada yang sudah ditentukan. Nanti dijelaskan ya apa pengertiannya, terus fungsinya, dan yang terakhir ya apa contoh ya, contoh penerapan lembaga tersebut di keseharian kita. Ya, di keseharian kita. Misal ya yang tadi presiden dalam kesehariannya apa? Ada yang namanya punya program MBG. Nah, itu salah satu fungsi dari presiden, membuat kebijakan. Nah, terus nanti dikembangkan yang DPR apa, yang BPK apa, yang Mahkamah Agung apa. Ya, 15 menit untuk teman-teman diskusikan. Ya, itu silahkan bekerja sama, ya, berkelompok dengan semangat. Oke ya, silahkan mengerjakan. Oke teman-teman semuanya, ya, karena sudah 20 menit ya diskusinya sudah selesai, tinggal teman-teman nanti bisa presentasi ya di depan kelas. Boleh kelompok 1 dimulai untuk presentasi gitu. Nanti ya disimak ya, kalau ada pertanyaan disiapkan pertanyaannya ya, ataupun kalau teman-teman mendukung dengan pendapatnya boleh diungkapkan. Gitu ya, paham ya? Oke, silakan untuk kelompok 1. Sip. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas PKN tentang presiden. Yang pertama yaitu pengertian presiden. Presiden adalah Kepala negara atau kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara. fungsinya Fungsinya memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, menetapkan peraturan waktu. Ada yang ditanyakan? ada. Pak mau bertanya. Silakan. Nah, Joko Widodo kan menjabatnya 2 periode. Apakah tahun periode yang kedua itu sama kayak periode yang sebelumnya tahunnya? Boleh ditampung dulu ya. Nanti jawabnya langsung saja. Ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, silakan Mbak Sliva. Untuk presiden, mengapa setelah Ibu Megawati tidak ada presiden putri lagi? Tuh. Oke, 2 pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada. Silakan. Berapa tahun Megawati menjabat sebagai presiden? Oh, gitu. Oke. Siap. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke. Silakan untuk kelompok 1 bisa dijelaskan terkait dengan pertanyaan 3 tadi. Boleh terserah mau dijawab yang mana dulu. Silakan. Pertama dari kelompok 2, masa jabatan Presiden Jokowi itu 2 periode. Satu periodenya itu 5 tahun. Berarti masa jabatannya kurang lebih 10 tahun. Yang kedua, kenapa Tidak ada presiden perempuan lagi? Biasanya yang jadi pemimpin itu laki-laki. Kalau perempuan dianggap tidak terlalu mengayomi. Oh, gitu. Padahal ibu mengayomi. Yang ketiga, masa jabatan itu kurang lebih dari tahun 2001 sampai 2004. 5 tahun. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang menambahi atau ada yang menyangkal, boleh langsung diungkapkan. Jadi tapi itu aslinya presiden cewek boleh. Kamu mau jadi presiden? Ya, berat. Berat. Tidak mampu ya. Gitu. Terus ada lagi yang mau menambahi?
terkait dengan masa jabatan presiden itu sudah diatur di undang-undang. Ya, jadi tidak bisa pas satu periode 5 tahun, nanti periode selanjutnya pengen 6 tahun. Ya, bahkan mengapa tidak ada presiden perempuan lagi? Kalau tadi jawabannya karena laki-laki itu bisa mengayomi, kalau perempuan tidak bisa mengayomi, ya. Itu versinya niki, ya. Bahwasanya ya calon presiden maupun wakil presiden itu dipilih oleh rakyat, ya. Jadi yang menentukan itu rakyat, dan calon dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik, ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk aku daftar, harus melalui partai politik, ya. Ya boleh-boleh saja kalau perempuan, kalau partai politiknya mengusulkan, ya. Kalau tidak mengusulkan ya tidak bisa menjadi calon wakil maupun calon presiden, ya. Jadi bergantung dengan partai politik. Ya. Cuma kalau kita lihat yang ada di Indonesia ini, ya, pemimpin iki kita pas tanggo dedek pemimpin. Dia ini duit kemampuan iki. Ya, jangan memilih sesuai dengan popularitas. Itu bahaya, ya. Dan tadi pertanyaan terakhirnya terkait dengan masa jabatan Bu Megawati. Ya, masa jabatannya betul tadi 2001 sampai dengan 2004. Ya, jadi bukan satu periode, itu hanya 3 tahun. 3 tahun, 2001 sampai 2004 kan tegaknya 3 tahun. Ya, jadi enggak sampai 5 tahun. Betul tadi. Cuma kalau tadi katanya 5 tahun, bukan ya, 3 tahun. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh duduk kembali, tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, karena ini sudah mau istirahat, ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi lain waktu, ya. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat, ya. Amin. Dan nanti teman-teman dapat pengetahuan baru, dapat insight baru, ya. Semoga kita bertemu lagi, ya, dengan keadaan yang seperti ini, sehat selalu. Oke, ya. Terima kasih dari Kak Afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam